Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk, menutup pintu untuk menjaga privasi. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Nailul Masako yang bertugas di pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sriningsi. Ibu Sriningsi, usianya berapa Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Baik, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Saya itu mau bertanya Bu, Iya. tentang jamban yang sehat itu jamban yang seperti apa? Iya, baik. Jadi Ibu itu pengen tahu jamban yang sehat ya Bu ya. Iya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang jamban yang sehat ya Bu ya. Tujuannya agar Ibu mengetahui apa sih itu jamban yang sehat, terus apa saja seperti itu ya Bu ya. Baik, dan yang lain-lain juga. Baik, sebelumnya apakah Ibu bersedia? Ya, Iya. baik. Untuk itu sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu. Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang jamban yang sehat? Belum tahu. Ya Bu ya. Iya. Baik. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan kepada Ibu ya Bu tentang jamban yang bersih dan sehat. Nah, yang pertama itu pengertian jamban. Pengertian jamban yang bersih ya Bu ya. Jamban itu adalah suatu ruangan yang memiliki fasilitas tempat pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa atau cemplung yang juga dilengkapi dengan unit tempat penampungan air untuk membersihkan kotorannya. Nah, terus selanjutnya bisa dilihat di sini ya Bu. Ini ada jenis-jenis jamban, yaitu yang pertama itu jamban cupluk atau jamban cemplung, yang kedua jamban cemplung berventilasi, yang ketiga jamban empang, yang keempat jamban pupuk, dan yang terakhir itu septic tank. Nah, terus selanjutnya itu adapun cara memilih jenis jamban ya Bu ya. Yang pertama itu jamban cemplung itu biasanya terdapat di daerah yang sulit air. Nah, terus yang kedua itu jamban tangki septik atau leher angsa itu biasanya di daerah yang cukup air atau di daerah padat penduduk. Nah, terus yang ketiga yaitu daerah pasang surut itu tempat penampungan kotoran atau tinjanya itu sebaiknya itu ditinggikan kurang lebih 60 cm di atas permukaan air pasang. Nah, terus selanjutnya siapa saja sih, bisa dilihat di sini ya Bu, siapa saja sih yang harus menggunakan jamban, yaitu setiap anggota rumah tangga yang harus menggunakan jamban untuk buang air kecil dan buang air besar. Nah, terus selanjutnya adapun syarat-syarat jamban ya Bu ya. Nah, untuk syarat-syarat jamban ini yang pertama yaitu tidak mencemari sumber air minum. Jadi jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan kotoran itu minimal 10 meter. Nah, terus yang kedua yaitu tidak berbau dan juga nyaman digunakan. Nah, yang ketiga terbebas dari tikus dan juga serangga. Nah, terus juga tidak mencemari permukaan tanah di sekitarnya ya Bu ya. Tidak mencemari lingkungan di sekitarnya dan juga aman digunakan oleh si penggunanya atau si pemakainya. Nah, terus yang terakhir itu adapun cara memelihara jamban yang sehat ya Bu ya. Yang pertama itu yang pertama lantai jamban itu harus selalu bersih dan tidak ada genangan air. Nah, ya, terus yang kedua itu harus selalu membersihkan jamban secara rutin agar jamban itu selalu bersih ya Bu ya. Terus pastikan tidak ada serangga dan juga hewan seperti tikus ya Bu ya. Nah, terus juga pastikan di dalam ruang jamban itu tidak ada kotoran yang terlihat, dan di dalam jamban itu harus ada alat-alat pembersihnya seperti sikat, terus juga sabun dan air mengalir seperti itu Ibu. Nah, saya sudah selesai sampai di sini. Apakah sudah paham? Sudah. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi pada Ibu. Saya ingin bertanya sejauh mana Ibu mengetahui apa yang tadi saya jelaskan ya Bu. Untuk saya ingin bertanya, siapa saja yang harus menggunakan jamban ya Ibu?
setiap anggota keluarga ya yang mau buang air kecil dan air besar. Iya, jadi setiap anggota rumah tangga yang harus membuang air kecil dan membuang air besar ya Bu ya. Iya. Baik, sampai di sini sudah paham ya Bu? Sudah. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup Tidak. Baik, jadi cukup ya Bu ya pendidikan kesehatan dari saya, dan Iya. terima kasih atas kunjungannya dan atas perhatiannya. Jika ada apa-apa Ibu bisa datang lagi ke klinik saya ya Bu. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Selamat siang. Iya.